Perkenalkan, nama saya Anggun dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Di sini saya akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Tuhan, haruskah aku menyerah pada kehidupanku ini? Pada umumnya seorang anak sudah memiliki bakat dan keahliannya sejak ia lahir. Dia memiliki bakat di cabang olahraga volleyball. Bakat dan kepandaiannya erat hubungannya dengan kedua orang tuanya. Contohnya seperti ayahnya yang sangat mahir dalam bermain voli. Tetapi si anak tidak bisa mengembangkan bakatnya tersebut karena ada keterbatasan yang tidak bisa ia kembangkan. Anak tersebut sangat gigih dan tangguh dalam meraih gelar pendidikan. Walaupun sering tertekan dalam kondisi mental dan batin. Tetapi bahkan dia hampir menyerah, ada senyuman seorang ibu yang membuat dia yakin dan harus bertahan di kondisi manapun. Tuhan, haruskah aku menyerah di kehidupanku ini? Ini menceritakan atau mengisahkan seorang anak yang bernama Anggun yang memiliki bakat besar di cabang olahraga volleyball. Tetapi bakatnya tersebut tidak bisa ia kembangkan karena ada keterbatasan ekonomi dalam keluarganya. Tetapi dia sangat percaya dan yakin bahkan suatu saat nanti dia bisa meraih gelar pendidikan tersebut dengan bantuan dukungan dan doa kedua orang tuanya. Bahwa orang tuanya sangat ingin anaknya tersebut ingin menjadi orang, yaitu orang yang sukses untuk kedepannya. Orang tuanya pernah berkata, "Nak, ibu akan selalu mendoakanmu dimanapun kamu berada." Ayahku berkata, "Nah, di setiap langkah kakimu, doa ayah selalu menyertaimu." Dan dari situlah Anggun sangat gigih dan percaya dalam meraih gelar pendidikan. Ia bersumpah akan menjadikan pendidikan ini sebagai jalan keluar dari kemiskinan. 30 September 2023, perjalananku menempuh pendidikan dimulai. Hari itu terasa asing bagiku. Aku duduk di bangku yang terasa asing. Ada rasa ragu, ada rasa takut gagal. Apakah aku pantas berada di tempat ini? Tapi di dalam keraguanku tersebut ada secerca doa yang selalu kupanjatkan. Tuhan, jangan biarkan aku menyerah. Bukakanlah jalan jika memang ini bagian dari takdir-Mu. Hari-hariku berlalu di dalam pekan tersebut, yang dimana pekan tersebut adalah hari dimana ujian pun tiba. Aku meminta doa dan dukungan dari kedua orang tuaku. Aku meminta doa kepada ibuku, "Bu, doakanlah aku supaya nilaiku semester ini sempurna." Ibuku pun berkata, "Nak, ibu tidak bisa memberikan apa-apa untukmu, tetapi doa dan restu dari ibu selalu menyertai di setiap langkahmu." Ayahku berkata, "Nak, teruslah berjuang. Ayah akan selalu ada di setiap langkah kaki yang engkau pijakan." Dan dari situlah aku memiliki saudari perempuan, yang dimana saudari perempuanku ini sangat ingin adiknya sukses, bahkan lebih sukses dari dirinya. Karena kakakku sudah tahu bagaimana kemampuan dan keahlian adiknya tersebut. Aku pun memberitahu beliau, "Kak, pekan depan aku ada ujian akhir semester, aku mohon doanya." Kakakku pun berkata, "Dek, kakak tahu bagaimana bakatmu, dan dari kejauhan kakak akan mendoakanmu. Kakak tahu, Dek, bagaimana keahlianmu tersebut, dan walaupun jarak kita jauh, tapi doa kakak selalu menyertaimu untuk kesuksesanmu." Dan dari situlah Anggun pun sangat giat belajar. Dia mengulang kembali semua catatannya, belajar hingga larut malam, menulis ulang catatan, bahkan dia memanjatkan sebuah doa yang tak pernah orang lain panjatkan. "Kak, aku tahu bahwa diriku mungkin tidak bisa sukses dirimu, tapi percayalah, mintalah apapun kepada diriku ketika aku sukses suatu saat nanti." Aku tidak ingin berlarut dalam keputusasaan, tapi aku yakin aku bisa meraih pendidikan tersebut. Dan ujianku pun tiba. Aku sangat semangat dalam mengerjakan soal tersebut sampai selesai. Singkat cerita, di pekan tersebut muncul, yang dimana pekan ini adalah hari pengambilan KS-ku. Jantungku berdebut kencang, tanganku gemetar. Aku tidak menyangka bahwa lembar kertas yang kudapatkan adalah nilai yang sempurna. Dan di sana aku menangis bukan lagi karena kecewa, melainkan karena rasa bangga pada diriku karena aku telah berhasil meraih nilai yang sempurna berkat doa dan perjuangan yang telah orang tuaku berikan. Dari situlah aku belajar bahwa keputusasaan bukanlah jalan keluar, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah hanya menunggu sebagaimana hambanya tersebut berani berjuang dan berani melangkah. Aku yakin
Keputusasaan hanyalah kabut, kabut yang menutupi cahaya. Ketika kita berani melangkah, kabut itu akan perlahan menghilang. Dari situlah aku belajar. Aku tersenyum tulus sambil menikmati setiap perjalananku. Aku yakin dan percaya, setiap perjalanan indah ini, hidupku masih panjang, mimpiku masih banyak. Aku tidak akan lagi menyerah. Aku selalu mengingat motivasi dan doaku pas pertama kali aku masuk kuliah. Aku bersumpah akan menjadikan pendidikan ini sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dan aku yakin, aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi di perkuliahanku, aku akan pulang. Tapi pulang sebagai sarjana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.